Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudara senusantara yang sedang menyimak maupun yang belum. Semoga rahmat dan keberkahan senantiasa tercurah kepada kita semua. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh pergeseran, Satrio Piningit menghadapi dilema yang mendalam antara mencari tempat yang dapat disebut rumah dan memahami arti sebenarnya dari kepemilikan, di mana setiap langkahnya yang berangkat membawa pelajaran berharga sekaligus tantangan yang tak terduga. Seorang komentator telah mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik dan penuh makna mengenai keberadaan rumah bagi sosok Satrio Piningit. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami dan membedakan antara konsep tempat tinggal dan kepemilikan rumah. Tempat tinggal tidak selalu berarti memiliki sebuah rumah secara permanen. Ia bisa merujuk pada berbagai opsi seperti sewa, titipan, atau bahkan asrama. Dengan kata lain, Satrio Piningit mungkin tidak memiliki tempat yang benar-benar tetap untuk kembali setelah menjalani aktivitas dan kehidupannya. Ini menunjukkan sebuah kenyataan yang berbeda di mana seseorang mungkin mencari kenyamanan dan rasa aman, tetapi tidak dapat menemukan kepastian yang datang dari memiliki rumah yang dimiliki sepenuhnya. Di sisi lain, ketika kita berbicara tentang kepemilikan, kita mengacu pada rumah yang sepenuhnya dimiliki oleh seseorang. Memiliki rumah bukan sekedar memiliki bangunan fisik, namun juga menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam hidup. Hal ini memberi seseorang tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah dengan perasaan nyaman, di mana mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa perlu khawatir tentang pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Menelusuri lebih jauh tentang latar belakang Satrio Piningit, kami menduga bahwa sejak masa kecilnya, ia sudah terbiasa dengan pola hidup yang berpindah-pindah tempat tinggal. Berbagai faktor mungkin mempengaruhi kondisi ini, termasuk situasi keluarga yang tidak stabil, lingkungan sosial yang berubah-ubah, serta keinginan untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pengalaman baru. Kebiasaan ini ternyata tidak hanya berlangsung hingga masa kecil, tetapi juga berlanjut hingga masa dewasa. Satrio Piningit seringkali berpindah-pindah lokasi tempat tinggal, yang dapat menjadi gambaran dari perjalanan hidupnya yang dinamis dan penuh tantangan. Menariknya, meskipun Satrio Piningit memiliki kecerdasan yang tinggi dan kemampuan strategi yang baik dalam beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja, ia tetap menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang mungkin membuatnya merasa tertekan. Hal ini bisa menyebabkan dia harus berhenti dari pekerjaannya atau bahkan membuat keputusan untuk mengundurkan diri. Keputusan ini, meski mungkin sulit, mewakili kebutuhan untuk mencari stabilitas dalam kehidupan, sesuatu yang mungkin sangat dirindukan di tengah berbagai kontak yang ada. Fenomena yang dialami Satrio Piningit ini dapat menggambarkan dilema yang dihadapi banyak individu di zaman modern yang serba cepat dan penuh dinamika. Di era mobilitas tinggi menjadi normal, banyak orang merasa terjebak dalam kesibukan yang mengganggu upaya mereka untuk menemukan tempat yang benar-benar bisa mereka sebut sebagai rumah. Rumah seharusnya menjadi tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, dan stabil. Namun bagi banyak orang, mencari suasana tersebut menjadi tantangan yang semakin sulit. Rasa stabilitas, yang seringkali terkait dengan identitas dan keakraban, menjadi sesuatu yang sulit dicapai, terutama bagi mereka yang terus-menerus berada dalam peluang pencarian baru atau yang terpaksa mengikuti keadaan yang tidak diinginkan. Mobilitas yang tinggi, baik itu karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau bahkan perubahan sosial, seringkali mengakibatkan infeksi yang membuat individu merasa tidak terhubung dengan tempat-tempat yang mereka singgahi. Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai apakah Satrio Piningit memiliki rumah tidak hanya sekedar menyentuh aspek fisik tentang tempat tinggal yang tetap. Pertanyaan ini lebih dalam dan kompleks, mencakup dimensi emosional dan psikologis dari makna rumah itu sendiri dalam kehidupan seseorang. Apa yang membuat suatu tempat menjadi rumah? Apakah itu hanya sekedar sebuah bangunan, ataukah ada elemen-elemen lain seperti kenangan, hubungan sosial, dan rasa memiliki yang lebih mendalam? Dengan demikian, fenomena ini mengajak kita untuk memikirkan lebih jauh tentang arti rumah dalam kehidupan modern yang seringkali tidak pasti. Banyak orang mungkin merasa terasing meskipun dikelilingi oleh keramaian, dan hal ini menyoroti pentingnya pencarian makna yang lebih dari sekadar tempat fisik. Satrio Piningit, sebagai representasi dari banyak orang, menggambarkan bagaimana pencarian akan suatu tempat yang bisa disebut rumah bukan hanya fokus pada lokasi geografis,
tetapi juga pada bagaimana seseorang dapat menemukan kenyamanan dan identitas di tengah arus kehidupan yang terus berubah. Saat ini, Satrio Piningit berada dalam situasi yang mungkin terlihat tidak biasa bagi sebagian orang. Ia belum memiliki rumah sendiri. Fakta ini mungkin mengejutkan banyak orang yang mengira dirinya adalah sosok yang memiliki potensi besar dan masa depan cerah. Sebagai figur yang diharapkan dapat menjadi pemimpin masa depan, banyak yang membayangkan Satrio tinggal di sebuah istana megah yang sesuai dengan citra yang melekat padanya. Namun, kenyataannya berbeda. Ia memilih untuk tinggal di perumahan sederhana yang bahkan terkesan kurang terawat. Tempat tinggalnya tersebut bukan hanya sekedar atap di atas kepalanya, tetapi juga merupakan warisan dari seorang kakek yang telah meninggalkan jejak sejarah dan banyak kenangan indah bagi keluarga mereka. Meskipun demikian, penyediaan tempat tinggal ini seolah tidak menghalangi kebebasan dan jiwa petualangnya. Satrio Piningit, dengan semangat yang meluap-luap dan sikap yang penuh optimisme, memiliki kemampuan untuk berpindah tempat tinggal kapan saja dan di mana saja yang ia inginkan. Ia bagaikan udara yang mengalir, bebas dan tidak terikat pada batasan fisik. Dalam imajinasinya yang kaya dan luas, ia dapat menjelajahi berbagai tempat, merasakan berbagai pengalaman, dan bertemu dengan berbagai orang. Ini adalah kebebasan yang didambakan banyak orang, sebuah kesempatan untuk menemukan diri dan menjelajahi dunia. Namun tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menikmati kebebasan tersebut. Satrio Piningit menyadari bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan tempat di mana jiwa dapat berkembang, tempat yang dipenuhi cinta dan kehangatan. Meskipun ia belum memiliki rumah yang diimpikannya, ia berusaha menciptakan rumah dimanapun ia berada, dengan hubungan yang ia bangun dan pengalaman yang ia kumpulkan. Dengan semangat itu, Satrio Piningit terus melangkah maju, percaya bahwa suatu saat nanti, semua pengalamannya ini akan dibawa ke tempat yang tepat, sebuah rumah yang tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai simbol dari perjalanan dan pertumbuhannya. Satrio Piningit memiliki beragam pilihan tempat tinggal yang mungkin dapat dipilih. Namun, pencariannya untuk menemukan tempat yang benar-benar sesuai dengan keinginannya dan mencerminkan nilai-nilai pribadi yang dijunjung tinggi adalah sebuah proses yang tidak mudah. Setiap tempat memiliki ciri khas dan nuansanya sendiri, dan mencari yang terbaik di antara semua yang ada pada akhirnya mengharuskan Satrio Piningit untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidup ini. Dengan demikian, perjalanan ini bukan hanya sekedar pencarian fisik untuk sebuah tempat tinggal, tetapi juga merupakan pencarian jati diri yang lebih dalam. Dalam konteks ini, Satrio Piningit tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor praktis seperti lokasi, kenyamanan, dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga mengedepankan aspek emosional dan spiritual. Ia mencari tempat yang dapat memberikan ketenangan batin, tempat di mana ia dapat merasa benar-benar nyaman dan terhubung dengan diri sendiri. Setiap sudut, warna, dan suasana dari tempat-tempat yang dijelajahi memberikan pengalaman yang berbeda, dan Satrio Piningit ingin menemukan yang paling sesuai dengan getaran dan energinya. Satrio Piningit, seorang tokoh yang dikenal luas, adalah sosok yang memiliki ciri unik, terutama dalam hal kecintaannya terhadap kebersihan. Namun, kebersihan yang dicintainya bukan hanya terbatas pada kebersihan fisik semata. Ia percaya bahwa kebersihan hati dan pikiran juga sama pentingnya, sebagai bagian dari perjalanan hidup yang utuh. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar adalah bentuk tanggung jawab sosial, sementara membersihkan hati dan pikiran adalah cara untuk menciptakan ruang bagi pikiran positif dan pertumbuhan pribadi. Keseimbangan antara aspek fisik dan spiritual ini menjadi landasan bagi cara hidup yang ia pilih, menjadikan sosok yang berintegritas dan penuh kedamaian. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini, Satrio Piningit tidak hanya berusaha menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi dirinya sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain di sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Ia percaya bahwa dengan menciptakan kehidupan yang bersih, baik fisik maupun batin, maka akan tercipta keharmonisan yang lebih besar dalam hubungan antar manusia dan alam. Perjalanan Satrio Piningit dalam mencari tempat tinggal yang ideal bukan sekadar pencarian materi, namun merupakan perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang makna kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna. Tak hanya itu, Satrio Piningit juga merupakan figuran yang memiliki jaringan pertemanan yang sangat luas dan beragam.
Ia memiliki kontak dengan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, pemimpin di berbagai sektor, hingga orang-orang biasa yang menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Hubungan-hubungan ini tidak hanya sebatas kenalan, mereka seringkali melibatkan interaksi yang mendalam, yang mencakup dukungan emosional, kolaborasi dalam proyek kegiatan sosial, hingga pertukaran ide dan pemikiran yang konstruktif. Keberadaan Satrio Piningit di tengah-tengah masyarakat bukan hanya sekedar sebagai figur publik, namun juga sebagai sosok yang berfungsi sebagai jembatan penghubung yang menghubungkan berbagai lapisan sosial. Ia memiliki kemampuan untuk merangkul semua orang, menciptakan ruang di mana setiap individu, baik yang berada di posisi tinggi maupun yang kurang beruntung, dapat saling berbagi pengalaman dan belajar satu sama lain. Dahulu, Satrio Piningit membawa nama yang cukup terkenal di antara masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Ia menjadi sorotan publik berkat kontribusinya yang sangat berarti, baik dalam bidang sosial maupun kegiatan kemanusiaan. Banyak orang yang mengenangnya sebagai sosok yang gigih dan penuh semangat dalam memberikan bantuan kepada yang kurang beruntung. Ia aktif terlibat dalam berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, meningkatkan edukasi, dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Satrio Piningit membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Ia memilih untuk menjauh dari panggung publik dan menjalani hidup yang lebih sederhana melalui praktik tirakat. Bagi Satrio Piningit, tirakat bukan sekedar rutinitas spiritual, melainkan sebuah laku hidup yang mengedepankan nilai-nilai kerendahan hati dan kemudahan. Dalam setiap tindakannya, ia berusaha menghindari jiwa kelebihan harta dan kemewahan yang seringkali bisa membawa dampak negatif bagi manusia. Ia menyadari bahwa dunia materi seringkali menjadi sumber kekacauan batin dan kehilangan makna. Perubahan signifikan dalam kehidupannya ini mencerminkan suatu pendalaman spiritual yang mendalam. Satrio Piningit kini lebih fokus pada pencarian makna hidup yang lebih dalam dan bermakna. Ia berusaha menjauhkan diri dari gemerlap duniawi yang seringkali menipu, yang dapat mengalihkan perhatian dari esensi sejati diri. Dalam perjalanan spiritual ini, ia berusaha untuk memahami dirinya sendiri dengan lebih baik dan memperkuat hubungan dengan alam semesta, sesama manusia, dan yang terpenting, dengan dirinya sendiri. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Satrio Piningit berharap dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki. Ia tidak hanya mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri, tetapi juga ingin menginspirasi banyak orang di sekitarnya untuk berbuat jujur, hidup dengan ketulusan, dan memiliki kesadaran yang tinggi tentang nilai-nilai kehidupan. Dengan berbagi pengalamannya dan nilai-nilai yang dianutnya, Satrio Piningit berharap dapat mendorong orang lain untuk memikirkan kembali tujuan hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam setiap tindakan yang diambil. Demikianlah, ia menjadi teladan bagi banyak orang, sebuah mercusuar harapan di tengah kompleksitas kehidupan modern yang seringkali penuh dengan tantangan. Satrio Piningit adalah sosok yang unik dan misterius, yang memiliki misi tertentu yang menjadikannya menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda dari kebanyakan orang. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh makna, ia sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain, melewati berbagai lokasi, baik yang indah maupun yang menantang, untuk memenuhi panggilan misinya yang lebih besar. Meski belum memiliki tempat tinggal tetap yang bisa disebut rumah, Satrio Piningit tetap merasakan ketenangan dan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Ia menganggap setiap tempat yang ia singgahi sebagai rumah sementara yang memberikan pelajaran dan pengalaman baru. Keberadaannya yang nomaden dan gaya hidup yang tidak konvensional tidak membuatnya merasa kurang. Justru, gaya hidup ini semakin memperkuat semangatnya untuk terus melangkah dan berbagi. Ia tidak terikat pada pekerjaan formal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Namun anehnya, selalu ada rezeki yang mengalir kepadanya. Ini semua berkat kebaikan hati orang-orang di sekitarnya, yang melihat dedikasi dan ketulusan Satrio Piningit dalam melakukan setiap hal. Mereka memahami bahwa kehadirannya bukan sekedar kebetulan, melainkan sebagai gambaran yang membawa aura positif, yang mampu mempengaruhi dan menjadikan lingkungan di sekitarnya menjadi lebih baik. Kehadirannya seringkali mampu menyemangati orang lain dan menghadirkan senyuman di wajah mereka. Walaupun secara materi, Satrio Piningit sebenarnya berada dalam keadaan berkecukupan,
ia dengan sengaja memilih untuk melepaskan diri dari segala urusan duniawi yang seringkali menjadi beban. Ia berpegang teguh pada prinsip untuk mendalami tirakat, sebuah proses spiritual yang bertujuan untuk mencapai pencerahan dan pengendalian diri. Dalam setiap langkahnya, Satrio Piningit berusaha mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh harta benda, melainkan oleh kedamaian batin dan hubungan baik yang terjalin dengan sesama. Ia percaya bahwa dengan saling berbagi, berempati, dan menunjukkan kasih sayang, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh cinta. Dengan semangat ini, Satrio Piningit terus melangkah, menjalani hidupnya dengan sepenuh hati dan penuh rasa syukur. Dari sudut pandang kami, sosok Satrio Piningit tidak hanya sekedar representasi dari individu tertentu, melainkan mewakili filosofi hidup yang sangat luas dan mendalam. Satrio Piningit menjadi simbol bahwa semua orang, tanpa memandang status ekonomi, baik yang kaya maupun yang miskin, pada dasarnya adalah sama di hadapan dunia ini. Dalam konteks universalisme ini, fitur kesetaraan mendasari hubungan antara manusia. Dalam perjalanan hidup, setiap individu memiliki titipan yang bersifat sementara, apakah itu kekayaan, kekuasaan, atau bahkan hubungan sosial, dan sudah sepantasnya kita menghargai serta memaknai setiap interaksi dan pengalaman hidup yang kita jalani. Maksud dari penegasan ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan hidup ini, apapun yang kita miliki, tidaklah abadi. Setiap harta benda, kekuasaan yang kita miliki, atau hubungan yang kita jalin hanyalah titipan. Kita diingatkan untuk lebih menghargai nilai dari hubungan dan pengalaman yang kita miliki, sehingga setiap pertemuan dan interaksi dapat memberikan makna yang lebih dalam. Dalam hal ini, Satrio Piningit tidak hanya berfungsi sebagai contoh, tetapi juga sebagai teladan nyata tentang bagaimana menjalin hubungan yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Melalui pendekatan yang bijaksana, Satrio Piningit menampilkan cara yang elegan untuk membangun jaringan sosial yang kuat, di mana kepentingan pribadi tidak perlu terpisah dari visi kolektif untuk membawa perubahan. Ia menunjukkan bahwa dengan saling mendukung dan berkolaborasi, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk masyarakat luas. Keberadaan Satrio Piningit menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya berbagi, berkolaborasi, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk memahami arti sejati dari kehidupan, yang tidak hanya sekadar tentang pencapaian individu, tetapi juga tentang kontribusi kita kepada masyarakat secara keseluruhan. Kami dengan sepenuh hati berharap agar di masa depan, Satrio Piningit dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman dan layak, sebuah rumah yang tidak hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga melambangkan kedamaian dan kebersamaan. Pasalnya, Satrio Piningit memiliki kecintaan yang mendalam terhadap hewan peliharaan, serta menyukai suasana alam yang tenang dan damai. Fitur-fitur tersebut memberikan kepuasan batin dan menjadi sumber inspirasi. Dalam rumah yang diimpikannya, Satrio Piningit ingin menciptakan ruang yang luas untuk berkumpul dan berbagi dengan sahabat-sahabat dari berbagai daerah. Dengan cara ini, mereka dapat bersatu untuk bersama-sama berjuang membangun Nusantara menuju masa depan yang gemilang. Satrio Piningit, dengan pandangan dan harapannya, menggambarkan sebuah visi tentang kehidupan yang harmonis, di mana perbedaan yang dihargai, dan semua orang dapat berkontribusi untuk kebaikan bersama. Dia mempersonifikasikan aspirasi untuk menciptakan ikatan sosial yang kuat, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi masyarakat kita. Melalui kehadirannya, kita diajak untuk memikirkan peran kita masing-masing dan bagaimana kita dapat saling mendukung demi terciptanya kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebelum menutup harapan ini, kami, SN, dengan tulus memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi sepanjang pembahasan ini. Dengan penuh harapan, kami mengucapkan salam penutup, mengajak kita semua untuk terus bergerak maju demi mewujudkan mimpi indah untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari keberadaan Satrio Piningit dan meneruskan semangat positif ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan penuh cinta dari kami semua.